Apa jadinya jika seorang penjahat ulung bersembunyi di negeri orang, namun justru harus kembali melakukan kejahatan tapi demi kebaikan, bro? Bukan buat memperkaya diri tapi demi cinta, keadilan, dan sebuah rumah keluarga yang nyaris dirampas. Hai, bertemu lagi dengan Mageran Movie, bro. Kali ini kita akan membahas kisah seorang pria dengan dua nama, dua wajah, dan satu misi. Tahun 2025. Karena ini film baru, awas ada spoilernya, bro. Hahaha. Cerita dibuka dengan sosok Bolkanan, pria muda penuh karisma yang baru saja tiba di Malaysia. Nama Bolkanan alias si Abang Jago hanyalah nama samaran, bro, untuk mengubur masa lalunya yang kelam, sebuah masa lalu yang masih menjadi misteri. Tapi dia bukan sekadar seorang pelarian, ia memiliki kecerdasan, ketenangan, dan sangat lihai mengatur strategi dan rencana. Ia pun kemudian dipertemukan dengan Aribu, pria kocak berambut keribu satu ini. Ia hanyalah seorang pemulung tapi mengaku-ngaku sebagai pengusaha hanya untuk menarik perhatian gadis impiannya, Kalpana. Kehidupan Kanan mulai berubah ketika ia bertemu Rukmini alias Ruku, wanita tangguh yang bekerja keras dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain hanya demi satu tujuan, merebut kembali rumah mendiang orang tuanya yang kini dikuasai ayah tirinya, Raja Durai, seorang polisi korup dan terlibat dengan jaringan kriminal lokal. Bang Jago tak bisa menahan rasa kagumnya kepada Ruku. Gadis itu tak pernah menyerah. Dalam hidup yang kejam dan penuh tekanan, Ruku tetap teguh berdiri. Ketika Ruku mulai kesulitan membayar hutang dan terancam kehilangan rumahnya, Bang Jago yang jatuh hati padanya mulai bertindak. Awalnya ia mencoba cari pinjaman dari rentenir, tapi siapa sangka Bang Jago malah dituntun masuk ke sebuah kasino kecil-kecilan milik si rentenir. Saat itulah ia berpikir alih-alih meminjam uang dengan bunga yang tinggi dan nyawa jadi ancaman, Kanan menggunakan uang Aribu untuk berjudi. Bang Jago menggunakan uang Aribu untuk berjudi. Ia adalah seorang pejudi hebat, karena itu film ini diberi judul Ace. Dari salah satu pertandingan ke pertandingan lainnya ia terus memenangi. Uang yang tadinya sedikit kini terus bertambah dan berlipat-lipat. Kemenangan demi kemenangan itu akhirnya membuat si rentenir turun tangan, bro. Ia kemudian keluar dan menantang Bang Jago untuk bermain poker. Saat itu Bang Jago berhasil memenangi pertandingan dan meraih semua uang yang nilainya mencapai 20 juta rupiah atau hampir 4 miliar rupiah, bro. Tapi si bos bermain curang dengan cara menipu Bang Jago. Bang Jago pun mengetahui dan mengungkap kebusukan itu, tapi si mafia justru menggunakan kekerasan dan memaksa mereka menyerah. Tak sampai di situ, mereka pun dianggap kalah dan berhutang uang kepada si mafia. Dan jika tak bisa membayar, maka kepala Aribu jadi taruhannya. Wadidaw, langsung pucat dia, bro. Kini Bang Jago pusing tujuh keliling, alih-alih bisa membantu Ruku melunasi hutang dan merebut kembali rumahnya. Kini ia harus membayar hutang-hutang itu dalam waktu seminggu. Dan di tengah kebingungan itulah muncul di kepalanya untuk merampok bank. Uangnya akan digunakan untuk melunasi hutang kepada si mafia sekaligus menyelesaikan masalah gadis yang dicintainya. Dengan peralatan seadanya, strategi jalanan, dan tipu daya gaya poker, Bang Jago melancarkan aksinya. Dan benar saja, ia melakukan semuanya sendirian dan berhasil. Meski ia hampir tertangkap saat beraksi, tapi kini semua berhasil didapat. Tak hanya itu, ia pun menjebak si mafia dengan mencuri pistolnya, dan pistol itulah yang ditemukan polisi di TKP perampokan. Dan akhirnya polisi pun menangkap Darman, alih-alih Bolkanan si Abang Jago, bro. Lalu tak lama setelahnya nasib baik menghampiri Bang Jago. Dalam persembunyiannya ia tiba-tiba menonton acara pengumuman pemenangan kupon lotre, dan siapa sangka ia telah memenangkan kupon lotre senilai 20 juta rupiah. Ia berteriak kegirangan. Ia kira itu mimpi, tapi setelah menampar wajah si keribu ia menyadari bahwa itu semuanya nyata. Kini ia punya uang total 40 juta rupiah yang masing-masing didapat dari menang lotre dan hasil merampok bank. Namun untuk menjauhkan diri dari sorotan media, ia meminta Kalpana, gadis idaman si keribu, untuk mengambil uang lotre. Sebelum akhirnya Kalpana mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, dan kini ia pun minta bagian dari uang itu. Wadidaw, tambah banyak orang tambah kacau, bro. Dan setelahnya dengan uang hasil menang lotre itu ia datang menemui Ruku. Mereka bertemu saat acara makan malam istimewa sekaligus mengundang ayah
ayah tiri Ruku untuk menyerahkan uang agar bisa mengambil rumahnya. Namun Raja Durai menunjukkan ekspresi berbeda saat pertama kali melihat Bang Jago. Ia teringat dengan pelaku perampokan bank kala itu karena ia adalah polisi yang telah coba menangkapnya sebelum akhirnya tertembak. Alih-alih mengadukannya ke kantor pusat, polisi jahat itu akhirnya coba memeras Bang Jago. Ia meminta uang hasil rampokan bank itu diserahkan kepadanya. Begitu pula dengan rumah Ruku si gadis cantik. Ia ingin menguasai semuanya. Wadidaw, serakah dia bro. Masalah tak sampai di situ, Ruku pun akhirnya mengetahui ulah perampokan bank yang dilakukan si Abang Jago. Kini Bang Jago berada di pusaran masalah. Si mafia mengejarnya tak hanya karena hutangnya, tapi juga karena uang perampokan dan ingin balas dendam karena telah dijebak Bang Jago. Sementara Raja Durai si polisi korup juga menginginkan hal yang sama dan mengancam akan membencarakannya. Ditambah lagi keinginannya untuk menyelesaikan masalah Ruku, gadis cantik idamannya bro. Dan saat segalanya tampak buntu, Bang Jago masih bisa tersenyum tenang. Ia mengumpulkan semua orang, menjelaskan rencana yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan semua masalah peli itu hanya dalam satu kali kesempatan. Ia menyuruh si Kribo memancing Dharma untuk datang ke rumah polisi dan mengambil uang hasil perampokan. Begitu pula dengan Kalpana yang disuruh menggiring si polisi korup Raja Durai. Sementara Ruku disuruh melapor ke kantor polisi atas KDRT yang dilakukan ayah tirinya. Lalu di lain pihak, Bang Jago akan menghabisi Darman dan seluruh anak buahnya di rumah si polisi jahat itu. Dan benar saja ia bertarung habis-habisan, menghajar semua penjahat, dan dengan sedikit bantuan si Kribo ia akhirnya menghabisi Dharma. Lalu tak lama tibalah Raja Durai si polisi jahat di rumahnya. Saat itu ia menemukan banyak jasad bergelimpangan. Namun ia cukup senang melihat semua uang hasil rampokan bank yang ia sangka sudah diantar Bang Jago ke rumahnya. Namun saat ia sibuk menghitung uang, Ruku datang dengan polisi bro. Ia membunyikan suara tembakan dari telepon pintarnya yang sudah tersambung dengan speaker di rumah itu, hingga membuat polisi mengira ada tembakan dari sang ayah tiri. Dan benar saja, polisi seketika melepaskan tembakan mematikan ke arah si Raja Durai. Ia akhirnya tewas seketika di tangan rekan sejawatnya sesama polisi. Dan di tengah kekacauan itu, Kalpana tak lupa memasukkan semua uang palsu ke mobil si gangster. Hingga akhirnya polisi menyimpulkan bahwa pelaku perampokan bank adalah kelompok Darman si mafia dan si Raja Durai si polisi jahat. Namun pembagian uang yang dirasa tak merata membuat mereka saling habisi satu sama lain. Wadidaw, kesimpulan yang ibarat panggang jauh dari api bro. Tapi itu semua tidak terjadi dengan sendirinya. Semua terjadi dari semua rencana yang disusun oleh Bang Jago yang kini akhirnya bebas dari semua masalah. Kini Ruku bisa hidup tenang, rumahnya bisa kembali dan martabatnya bisa dipulihkan. Sementara Aripu pun akhirnya bisa menjadi kaya dan tak perlu lagi berpura-pura meski ia hanyalah seorang pemulung bro. Sementara kanan si Abang Jago hingga film berakhir belum diketahui apa latar belakang masa lalunya. Film ditutup dengan ketiganya, kanan, Ruku dan Aripu berada di sebuah kapal pesiar di tengah lautan. Gimana, seru gak filmnya bro? Kalau kamu suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan kemana-mana ya bro, tetap di Mageran Movie.